Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Barat. Di kawasan Sulawesi Barat terdapat 7 kerajaan beserta kesatuan adat yang tergabung dalam persekutuan Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Uluna Salu. Anggota Pitu Bakbana Binanga adalah Banggae, Balanipa, Binuang, Mamuju, Pambuang, Sendana, dan Tapalang. Sementara itu, anggota Pitu Uluna Salu adalah Tabulahang, Rantebulahang, Aralle, Mami, Matanga, Tabang, dan Bambang. 1. Banggae Majene. Wilayah kerajaan Banggae terletak di Kabupaten Majene dengan raja-rajanya yang bergelar Maradia. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Daeta Melanto pada abad ke-16. Ia juga menghadiri konferensi Tamajara I di Balanipa, tahun 1580. Raja-raja lain yang pernah memerintah Banggae adalah Tomatindo di Patina, Tomatindo di Salasana, Tomapelei Musuna, Tomatole Ganrana, Tomapelei Patujuna, Tomongi Alelana, I Samatubuku, Latenribali Tomate Puabang. Tanrawali merangkap sebagai Raja Balanipa, tahun 1850 sampai tahun 1867, dan Sanggaria, tahun 1867 sampai tahun 1874. Raja-raja Majene berikutnya menurut Regerings Almanak dari akhir abad 19 hingga awal masa pendudukan Jepang adalah Sangkilang, tahun 1874 sampai tahun 1889. Disahkan kedudukannya pada tanggal 28 Februari tahun 1875, Juara, tahun 1892 sampai tahun 1907, dikukuhkan pada tanggal 27 Maret tahun 1894, dan Ramang Patalolo, tahun 1907 sampai tahun 1950, menerima pengesahan pada tanggal 26 Mei tahun 1908. Maradia Majene yang disebutkan terakhir ini masih berkuasa pada masa awal kedatangan bala tentara Jepang. 2. Balanipa. Wilayah kerajaan Balanipa kini terletak di Kabupaten Polewali. Nama kerajaan ini berasal dari dua kata bahasa Mandar, yakni Bala yang berarti arena, atau kandang, dan Nipa yang berarti nipah. Bala sendiri sebenarnya adalah sebutan bagi gedung pengadilan di kerajaan Banggae yang di dalamnya telah disediakan berbagai senjata tajam. Apabila kedua pihak yang bertikai tidak dapat atau tak bersedia lagi didamaikan, maka mereka dipersilahkan memilih senjata tajam dan akan diadu layaknya ayam sabungan dalam gedung tersebut. Tradisi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Todilaling, yang merupakan Raja Balanipa pertama. Todilaling adalah putra Puang Digandang serta cucu Todiura-ura. Para penguasa di kawasan tersebut sebelum bertahtanya Todilaling. Raja kedua Balanipa adalah putra Todilaling, Tomepayung. Asal muasal gelar Tomepayung ini dikarenakan ia adalah Raja Balanipa pertama yang dipayungi. Semasa kekuasaannya, kerajaan Balanipa mengalami kemajuan pesat dan wilayahnya makin luas. Berbagai kerajaan ditaklukkannya, seperti Pasokorang, Langgo, Karombang, Sabura, Batu, Tapangoriso, Daka, dan Belua. Raja Tomepayung merupakan pelopor persekutuan dan kerjasama antar kerajaan di kawasan Sulawesi Barat melalui konferensi Tamajara I dan II. Ia merupakan pencetus pembentukan Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Uluna Salu. Selanjutnya, setelah Todilaling berlangsung, 53 kali pergantian raja. Kendati demikian, menurut perhitungan penulis, Raja-Raja Nusantara pasca keruntuhan Majapahit, silsilah Raja-Raja Balanipa baru berlangsung sejauh 13 generasi. Dengan demikian, apabila satu generasi disetarakan dengan 25 tahun, maka kerajaan Balanipa berusia kurang lebih 325 tahun. Namun, jikalau dihitung 30 tahun, kerajaan ini telah berlangsung sekitar 390 tahun. Berdasarkan perkiraan tersebut, Todilaling dapat dianggap mulai bertahta pada akhir abad 16 atau awal abad 17. 3. Binuang.
Wilayah Kerajaan Binuang kini terletak di Kabupaten Polewali. Kerajaan Binuang pernah diperintah antara lain oleh Raja Amasangeng Sipayung Langi yang pada abad 16 menghadiri konferensi Tamajara I pada 1580 dan Daeng Maliyungang. Raja-raja Binuang berikutnya adalah Motawanging Daeng Mangiri yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 14 Oktober tahun 1867. Motawanging Daeng Mangiri memerintah pada tahun 1850 sampai tahun 1880. Lamaga Daeng Silasa yang dikukuhkan kedudukannya oleh Belanda pada tanggal 9 Oktober tahun 1889, ia memerintah pada tahun 1888 sampai tahun 1903. Majalengka Daeng Patompo yang disahkan kedudukannya pada tanggal 7 Juni tahun 1906, ia memerintah pada tahun 1905 sampai tahun 1917. Lapa Enrongi yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 24 Juli tahun 1919, ia memerintah pada tahun 1918 sampai tahun 1929. Dan Lama Tulada Puana Saleng yang disahkan pada tanggal 14 Februari tahun 1931, ia memerintah pada tahun 1930 sampai tahun 1940-an. Raja Binuang yang disebutkan belakangan ini masih berkuasa menjelang kedatangan bala tentara Jepang. 4. Mamuju. Kerajaan Mamuju yang kini terletak di Kabupaten Mamuju, memiliki raja-raja yang bergelar Maradia. Penguasa Mamuju pertama adalah Todipali, yang merupakan putra Tumanurung Rigowa dengan Tumanurung Riwaran. Ia kemudian digantikan oleh Tomojambeng selaku Maradia Mamuju kedua. Ia mewakili Mamuju saat berlangsungnya konferensi Tamajara pada 1580. Konferensi ini dilangsungkan di Balanipa atas prakarsa Tomepayung, Raja Balanipa. Kurang lebih pada 1575, Tomojambeng berangkat ke Gowa bersama ayah dan ibunya guna menghadiri undangan pernikahan Raja Tunijalo dari Gowa. Pada kesempatan tersebut, Tomojambeng berjumpa dengan putri Raja Badung, Bali. Selanjutnya, ia dinikahkan dengan putri tersebut dan melangsungkan pernikahannya di Badung. Pernikahan ini membuahkan seorang anak bernama Isalarang, yang kelak menjadi raja di Pambuang. Saat anak itu menginjak usia 7 tahun, terjadilah perselisihan antara Tomojambeng dengan istrinya sehingga putri Raja Badung tersebut kembali ke negerinya dengan membawa serta putranya. Sebelum berpisah dengan anaknya, Tomojambeng mencari tanda-tanda fisik khusus pada tubuhnya agar kelak mudah mengenalinya lagi. Selain itu, ia menyerahkan sarung keris kepada anaknya, sedangkan kerisnya ia sendiri yang menyimpannya. Dengan demikian, orang akan tanpa kesulitan mengenalnya bila kembali ke tanah Mandar. Tomojambeng kemudian digantikan oleh Malindo di Sambajanga dan Tomatindo di Puasana. Raja-raja Mamuju berikutnya adalah Kunjung Baram, Pura-Purabue, Puata Masaile, Anapuata Karema, Amanakombi, Tomapelei Kasuditana, Panre, Nailatang, tahun 1850 sampai tahun 1862, dan Abdul Rahman Nae Syukur, tahun 1862 sampai tahun 1895. Perlawanan terhadap kolonialisme di Mamuju dipimpin oleh Penggawa Malolo, salah seorang bangsawan yang anti-Belanda. Kendati demikian, Raja Mamuju saat itu, Maradika Puak Aji, tidak menyetujui perlawanan tersebut dan membujuk Penggawa Malolo agar bersedia bekerja sama dengan Belanda. Tetapi upaya ini gagal karena Penggawa Malolo tetap bersiteguh pada pendiriannya. Raja mencari akal lain dengan cara menikahkan adiknya, Amana Andang, dengan adik Penggawa Malolo. Tujuannya agar Amana Andang dapat mempengaruhi Penggawa Malolo. Seperti sebelumnya, cara ini juga tak berhasil mengubah ketetapan hati bangsawan Mamuju tersebut, bahkan Amana Andang malah turut memusuhi Belanda.
Peperangan antara penggawa Malolo dengan Belanda akhirnya berkobar. Pasukan penggawa Malolo bertahan di Benteng Kasak. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda meminta bantuan Raja Mamuju dan kemudian bersama-sama melancarkan serangan ke Kasak. Pada mulanya, Belanda tidak mengetahui lokasi Benteng Kasak. Namun, setelah ada keluarga kerajaan yang membocorkan letaknya, barulah serbuan dapat dilancarkan. Di tengah-tengah pertempuran yang berkecamuk, Amada Andang tertembak, tetapi berhasil dilarikan dan disembunyikan di bawah sebatang pohon besar. Penggawa Malolo maju dan menembaki serdadu Belanda. Salah seorang di antara mereka, Gebur Berman, tewas oleh peluru penggawa Malolo. Meskipun demikian, tak lama kemudian penggawa Malolo terkena tembakan musuh dan gugur dalam pertempuran tersebut. Raja Abdul Rahman Naik Syukur menerima pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 3 Februari tahun 1864. Ia juga merangkap menjadi Raja Tapalang, yang dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 18 April tahun 1868. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Karanene, tahun 1895 sampai tahun 1908. Disahkan pada tanggal 4 Januari tahun 1897. Penggantinya adalah Jalalu Amana Indah, tahun 1908 sampai tahun 1950-an, dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada tanggal 14 Juli tahun 1910, yang masih berkuasa menjelang kedatangan bala tentara Jepang. 5. Pambuang. Kerajaan Pambuang, wilayahnya kini terletak di Kabupaten Majene, dengan raja-rajanya yang bergelar Maradia. Raja pertama Pambuang adalah Tomerora Sabah. Ia digantikan oleh Daeng Palewa Tomelake, yang merupakan wakil Pambuang dalam Konferensi Tamajara I, tahun 1580, di Balanipa. Pengganti Daeng Palewa Tomelake adalah Daeta Risapu. Isa Larang, putra Tomo Jammeng, Maradia Mamuju kedua, dengan seorang putri Badung pernah menjadi raja di Pambuang. Pada masanya, agama Islam tersiar di kerajaan ini. Setelah mangkat, Isa Larang dianugerahi gelar Anumerta Tomatindo di Agamana. Kerajaan Pambuang selanjutnya diperintah oleh Raja Tomasawe di Kapai, Tomatindo di Wata, Tomepajung Patola, Kapuang, Puanai Aso, Pagandang, Ijatilabalu Malotong, dan Madusila. Maradia Pambuang berikutnya hingga menjelang masa kedatangan bala tentara Jepang adalah Saeni, Jalangkara, Madusila, pemerintahan kedua, Anranata, tahun 1866 sampai tahun 1888, Ilata, tahun 1888 sampai tahun 1907, Simanagi Pakarama, tahun 1907 sampai tahun 1921, Andi Batara, tahun 1921 sampai tahun 1934, dan Tonra Lipu, tahun 1935 sampai tahun 1952. Raja Lapasau menurut Regerings Almanak tercatat menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 29 Agustus tahun 1862 dan tanggal 23 Agustus tahun 1869. Ilata disahkan kedudukannya pada tanggal 27 Maret tahun 1894. Simangi Pakaranga dikukuhkan kedudukannya sebagai pengganti Ilata pada tanggal 26 Mei tahun 1908. Tonra Lipu, penerus sah Ilata, masih kanak-kanak maka sebagai wali Raja Pambuang diangkatlah Andi Batara. Ia menerima pengesahan pada tanggal 28 April tahun 1922. 6. Sendana atau Cenrana. Kerajaan Sendana terletak di Kabupaten Majene kini. Raja-raja kerajaan ini bergelar Maradia. Penguasa pertama Cenrana adalah Tonalarung Mangiwang. Ia digantikan oleh Raja Puata pertama Kubur pada abad 16,
yang menghadiri konferensi Tamajarai di Balanipa, Puatai Batayana, Puatai Naungluyo, Tomatindo di Puasana, Tomluang Cerah, Puatai Papalang, Kunjung Barani, Tomatindo di Bembaga, Pakatiting Puanai Batku, Tomaling, Pakalocalo, dan Todialung di Sirua. Raja Tomatindo di Balitung menggantikan ayahnya, Todialung di Sirua, pada tahun 1730. Setelah menjadi Raja Sendana, Tomatindo di Balitung dengan disertai para pengawalnya berlayar ke Pulau Belitung. Tujuannya adalah menjalin persahabatan dengan kerajaan di pulau tersebut. Sebelumnya, Maradia Sendana ini mendengar perihal kerajaan tersebut dari para pedagang yang kerap berniaga ke Singapura. Tomatindo di Balitung sempat membantu kerajaan Belitung memadamkan pemberontakan yang terjadi di sana. Selain itu, ia berjasa pula menumpas kaum perompak yang kerap merajalela di perairan Selat Malaka. Raja-raja yang berkuasa setelah Tomatindo di Balitung adalah Arajang Matua, Tomatindo di Tigas, Tomapelei Ganranana, Jalangkara, Samani, Mangamang, tahun 1850 sampai tahun 1865, dan Isabu. Raja berikutnya, Lapasau, tahun 1865 sampai tahun 1883, tercatat memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 14 Oktober tahun 1865. Ia digantikan oleh Raja Tandiwali, tahun 1885 sampai tahun 1889, yang digantikan oleh salah seorang istrinya, Imrete, V tahun 1889 sampai tahun 1896. Raja wanita Cenrana ini disahkan kedudukannya pada tanggal 27 Maret tahun 1894. Para penguasa Cenrana selanjutnya adalah Lagaligu, tahun 1896 sampai tahun 1901, disahkan kedudukannya pada tanggal 4 Januari tahun 1897. Irukalumu, tahun 1901 sampai tahun 1907, disahkan pada tanggal 2 Juli tahun 1903. Pagiling, tahun 1907 sampai tahun 1917, disahkan kedudukannya pada tanggal 1 April tahun 1908. Dan Pawelai, tahun 1917 sampai tahun 1949, dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 8 Mei tahun 1919. 7. Tapalang. Wilayah Kerajaan Tapalang terletak di Kabupaten Mamuju. Kerajaan Tapalang pernah diperintah oleh Raja Puatakaranamo, yang menghadiri konferensi Tamajara I di Balanipa, Gunung, Tomapelai Asugiana, merangkap pula sebagai Maradia Mamuju. Nae Latang dan Tomanggung Gagalang Patari Malunda. Penguasa Tapalang berikutnya adalah Raja Abdul Rahman Nae Syukur, tahun 1867 sampai tahun 1889, dari Mamuju yang pernah merangkap menjadi Maradia Tapalang. Ia dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 18 April tahun 1868. Raja Abdul Rahman Nae Syukur digantikan oleh Pabanari Daenatonga, tahun 1889 sampai tahun 1892, Andi Musu Padualimba, disahkan pada tanggal 27 Maret tahun 1894, memerintah tahun 1892 sampai tahun 1908, Bustari Patana Lantang, disahkan tanggal 31 Desember tahun 1908, memerintah tahun 1908 sampai tahun 1937, dan Abdul Hafid, disahkan tanggal 17 Juni tahun 1937, memerintah tahun 1937 sampai tahun 1950-an. Semasa pemerintahan Abdul Hafid, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh bala tentara Jepang. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara.
Buton atau Wolio, cikal bakal kerajaan Buton. Sejarah Buton diawali dengan pendaratan rombongan dari semenanjung Johor yang dipimpin oleh Sipanjonga beserta pengikut-pengikutnya pada akhir abad 13 atau awal abad 14. Konon, Sipanjonga mengenakan pakaian yang serba indah layaknya seorang raja beserta rakyatnya. Ia tidak tampak sebagai pedagang biasa. Para pengikut-pengikut utama Sipanjonga adalah Si Tamajo, Si Jawangkati, dan Si Malui. Keempat orang ini kelak disebut Mia Patamiana, para pemuka adat Buton Siolimbona. Pendaratan ini terjadi dalam dua kelompok. Yang pertama, Sipanjonga dan Si Malui beserta pengikutnya mendarat di Kalampak, kini Desa Katobengke, Kecamatan Wolio. Sedangkan, Si Tamanjo dan Si Jawangkati mendarat di Walalogusi. Setelah memulai pendaratannya, Si Pajonga mengibarkan bendera kebesarannya yang dikenal sebagai Sula. Bendera tersebut kemudian menjadi lambang kebesaran Sultan-Sultan Buton hingga sekarang. Kaum pendatang ini membuka tempat kediaman yang makin besar dan ramai. Gangguan utama yang mereka hadapi waktu itu adalah serangan bajak laut Tobelo. Begitu menakutkannya para perompak ini sehingga orang tua kerap menakut-nakuti anaknya dengan menyebutkan nama mereka. Demi menghindari kaum perompak, Sipanjonga memindahkan pemukiman dari Kalampak ke arah gunung yang terletak sekitar 5 km dari pantai. Kawasan tersebut masih terdiri dari hutan belukar sehingga demi membangun areal pemukiman baru mereka harus menebasnya. Kegiatan ini dalam bahasa Buton disebut Welia, yang menjadi asal-muasal nama Wolio. Perkampungan yang mereka bangun menjadi makin luas dan berkembang pesat menjadi dua perkampungan, yakni Gundu-Gundu dan Barangkatopa. Si Tamanajo diangkat sebagai kepala kampung Barangkatopa dengan gelar Bonto atau Menteri. Sementara itu, Si Jawangkati diangkat sebagai pemimpin masyarakat kampung Gundu-Gundu. Bersamaan dengan itu, Raja Tobe-Tobe bernama Dungkung Cangia bergabung dengan mereka sehingga Wolio menjadi bertambah luas. Sipanjonga menikahi saudari Si Malui yang bernama Si Baana dan memperoleh seorang putra bernama Betoambari. Suatu ketika, dalam perjalanannya Betoambari tiba di negeri Kamaru. Kebetulan Waguntu, anak kepala suku negeri Kamaru, belum menikah. Betoambari jatuh cinta dan menikah dengannya. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Sangariarana. Melalui pernikahan ini Kamaru dengan Wolio bersatu. Belakangan terbentuk lagi dua kampung, yakni Peropa dan Baluhu. Sebagai kepala bagi Peropa diangkatlah Betoambari. Sementara itu, Sangariarana diangkat sebagai kepala kampung Baluhu. Sama dengan kedua kepala kampung sebelumnya, Betoambari dan Sangariarana menduduki jabatan setingkat Bonto atau Menteri. Kini terdapat 4 Bonto, yang disebut Patalimbona. Kelak di antara mereka yang memegang kedudukan terpenting selaku penasihat adalah Betoambari dan Sangariarana. Semasa pemerintahan Raja Buton ketiga, jumlah para Bonto menjadi 9 sehingga disebut Siolimbona. Para Bonto di atas membentuk Dewan Adat atau Menteri dan memegang peranan penting dalam memilih serta mengangkat Sultan Buton maupun menteri-menteri lainnya. Hingga masa itu belum ada raja di Buton. Suatu kali seorang pemburu rusa bernama Sangia Langkuru sedang pergi berburu dengan anjingnya. Anehnya, sewaktu tiba di depan buluh bambu yang terletak di Bukit Lelemangura, anjing milik Sangia Langkuru terus-menerus menggonggong. Sang pemburu rusa itu mengira bahwa anjingnya sedang menyerang seekor rusa dan segera menyusulnya. Betapa kecewa dan herannya Sangia Langkuru begitu mendapati bahwa yang digonggongi anjingnya hanyalah buluh bambu. Ia lantas menjumpai seorang ahli nujum yang menyatakan bahwa di dalam buluh tersebut ada manusia. Benarlah sewaktu buluh bambu dibelah, keluar seorang gadis yang diberi nama Wakaka. Putri yang keluar dari bambu ini kelak diangkat sebagai Ratu Buton pertama dan menikah dengan seorang bangsawan dari Majapahit bernama Sibatara. Dari pernikahan antara Wakaka dan Sibatara lahirlah seorang putri bernama Bulawambona. Ia menggantikan ibunya sebagai Ratu Buton kedua.
Bulawambona pernah berpesan kepada para menterinya agar di atas makamnya dinyalakan lampu setiap malam. Tidak diketahui mengapa ia berpesan demikian. Bulawambona menikah dengan Labaluwu dan dikaruniai seorang putra bernama Bancapatola. Sepeninggal ibunya, Bancapatola diangkat sebagai Raja Buton ketiga. Karena merupakan cucu si Batara yang berasal dari Majapahit, Bancapatola mengadakan perjalanan ke Jawa, ke tempat leluhurnya. Namun, kendati telah menerangkan asal-muasal keturunannya, tetapi Raja Majapahit tak bersedia mengakui Bancapatola sebagai kerabatnya. Oleh karena itu, Bancapatola berkata bahwa apabila ia bukan keturunan ataupun kerabat Majapahit, tanah yang didudukinya akan turun ke bawah. Sebaliknya, jika memang benar bahwa ia keturunan kerajaan besar tersebut, tanah yang didudukinya akan terangkat ke atas. Begitu selesai mengucapkan kata-kata semacam itu, Bancapatola memukul tanah yang ada di sekitar tempat duduknya. Ternyata tanah yang didudukinya itu terangkat hingga tingginya hampir menyamai singgasana Raja Majapahit. Berkat keajaiban ini, diterimalah Bancapatola sebagai kerabat Majapahit dan dianugerahi nama Batara Guru. Batara Guru menikah dengan putri Dungkung Cangia yang bernama Wailuncugi dan dianugerahi 3 orang putra, yakni Tuamaruju, Raja Manguntu, dan Tuarade. Sementara itu, dari selirnya ia memperoleh seorang putra bernama Kijula. Tuamaruju dan Raja Manguntu meninggalkan Wolio dan berhasil memasukkan negeri Todanga, Batauga, dan Wawangi ke dalam kekuasaan Wolio tanpa pertumpahan darah. Adik mereka, Tuarade, kemudian diangkat sebagai Raja Buton keempat menggantikan ayahnya. Tuarade mengadakan kunjungan ke Majapahit dan disambut dengan baik di sana, bahkan sepulangnya dari Jawa, ia membawa serta benda-benda yang kelak menjadi pusaka kerajaan Buton, yakni payung kain, permadani, gami isoda, dan somba atau sembah. Keempat benda ini dinamai Syara Jawa. Menurut catatan kaki nomor 4 dan 5 pada buku Sejarah dan Adat Fi Darul Butuni 1, halaman 41 disebutkan bahwa Tuarade bukanlah nama sebenarnya, tetapi berasal dari kata Tuan dan Raden yang menunjukkan pengaruh Jawa. Nama ini dimaksudkan sebagai gelar kehormatan baginya. Karena Tuarade yang membawa Syara Jawa maka ia terkenal pula dengan sebutan Sang Yai Syara Jawa. Peristiwa penting lain yang berlaku semasa pemerintahan Tuarade adalah ditetapkannya sumber penghasilan bagi raja, yakni perahu yang pecah atau terdampar di pantai Buton, seperti hukum tawan karang di Bali, barang yang hanyut dan dipungut oleh rakyat, hasil laut, serta ikan besar yang sanggup dipikul oleh 2 orang. Raja Buton keempat ini tak mempunyai keturunan sehingga ia mengangkat kemenakannya yang bernama Raja Mulae sebagai anaknya. Raja Mulae naik tahta sebagai Raja Buton kelima. Pada zamannya, rakyat Buton dikatakan hidup makmur. Karena itu, ia digelari Sang Yai Gola, atau keramat yang manis. Rakyat berbondong-bondong memberikan hadiah baginya dan karena pemberian tersebut telah terlampau banyak tak diketahui lagi dari mana sumbernya. Raja kemudian menetapkan seorang petugas khusus guna mengurusi pemberian-pemberian tersebut. Lama-kelamaan hadiah yang diberikan secara sukarela ini menjadi kewajiban bagi rakyat dan disebut weti atau upeti. Rakyat suatu kampung diwajibkan menyerahkan weti ini setiap tahun setelah berlangsungnya panen. Besarnya tidak ditentukan secara pasti, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kampung. Seorang pejabat bernama Tunggu Weti lalu diangkat untuk menangani masalah weti ini. Buton menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Luwuk dan para petani Luwuk didatangkan di Buton guna mengajarkan cara-cara bercocok tanam padi. Kerajaan Buton mengikat hubungan kekeluargaan dengan Muna. Putri Raja Mulae yang bernama Watampaidonga dinikahkan dengan Laki Laponto, putra Raja Sugimanuru dari Muna. Waktu itu, kampung Bonena Tobungku diduduki oleh perampok berilmu tinggi yang konon hanya memiliki sebuah mata di keningnya. Raja Mulae mengeluarkan sayembara barang siapa yang sanggup mengalahkan penjahat tersebut akan dinikahkan dengan putrinya.
Ternyata yang memenangkan sayembara ini adalah Lakilaponto. B. Perkembangan Kerajaan Buton Lakilaponto, tahun 1491 sampai tahun 1537, atau menantu Raja Mulai ini menjadi Raja Buton berikutnya. Bersamaan dengan era pemerintahannya, datanglah seorang ulama bernama Abdul Wahid yang membawa agama Islam ke Buton. Lakilaponto menganut agama Islam pada 1511 dan selanjutnya digelari Sultan Kaimuddin. Dengan demikian, ia adalah Sultan Buton pertama. Sesudah menganut agama Islam, Sultan Kaimuddin menyesuaikan adat di kerajaan dengan hukum Islam. Ia berpegang pada semboyan sebagai berikut yang menjadi landasannya dalam memerintah negerinya. Bolimo arata somanamo karo bolimo karo somanamo lipu bolimo lipu somanamo agama. Artinya, tiada perlu harta asalkan diri selamat, tiada perlu diri asalkan negeri aman damai, tiada perlu negeri asalkan agama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Sultan Kaimuddin mangkat pada tahun 1537 dan selanjutnya dianugerahi gelar murhum. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Lelemangura dalam lingkungan benteng istana. Latumparasi, tahun 1545 sampai tahun 1552, menggantikan Sultan Kaimuddin sebagai Sultan Buton kedua. Ia kemudian dianugerahi gelar Anumertamo Sabunai Boleka, yang kemudian berdiam di Boleka. Pengganti Sultan Latumparasi adalah saudaranya, Lasangaji, tahun 1566 sampai tahun 1570. Semasa pemerintahannya, hujan tidak turun sehingga rakyat mengalami kegagalan panen dan terancam bahaya kelaparan. Oleh karenanya, Sultan Sangaji dianugerahi gelar Anumerta Mangkekuna atau kering, yang dimaksud tentunya adalah keringnya hasil pertanian rakyat. Sultan Buton berikutnya adalah Laelangi, tahun 1578 sampai tahun 1615. Yang juga dikenal sebagai Sultan Dayanu Iksanuddin. Pada masa kekuasaan Sultan Buton keempat ini ditetapkanlah Undang-Undang Kerajaan Buton yang dikenal sebagai Martabat 7, tahun 1610. Dalam penyusunannya, ia dibantu oleh Syarif Muhammad, seorang pakar keagamaan berkebangsaan Arab. Selain itu, jabatan Tunggu Weti dihapuskan dan dimunculkan suatu jabatan baru bernama Bontogena, atau Menteri Besar. Fungsi pejabat ini adalah sebagai pemuka bagi menteri-menteri lainnya. Ada dua orang menteri besar yang diangkat, yakni Lalaja yang menduduki jabatan Menteri Besar Matanayo dan Lumane Ogena selaku Menteri Besar Sapanayo. Tujuan pengadaan jabatan-jabatan baru dimaksudkan demi meningkatkan pengawasan keuangan kerajaan. Dalam bidang pertahanan, Sultan menciptakan jabatan Kapitaraja atau Kapitalao. Fungsinya adalah sebagai pemimpin kemiliteran. Peristiwa penting lain yang berlaku pada zaman Sultan Dayanu Iksanuddin adalah ditetapkannya 3 golongan bangsawan, yakni Tanailandu, Tapi-Tapi, dan Kumbuwaha. Kesepakatan ini dibuat antara Sultan dengan 2 orang kerabatnya, Lasingga dan Labula. Sultan Dayanu Iksanuddin sendiri mewakili golongan Tanailandu, Lasingga merupakan wakil golongan Tapi-Tapi, dan Labula mewakili Kumbuwaha. Nama bagi golongan-golongan ini didasari oleh tempat kediaman mereka. Ketiga golongan ini disebut Kamborum-Boru Talupalena dan semuanya sepakat bahwa Sultan-Sultan Buton berikutnya akan dijabat secara bergantian oleh mereka. Namun, pada kenyataannya pergantian ini tidaklah berjalan mulus sehingga menimbulkan intrik-intrik di antara ketiga kaum bangsawan tersebut. Sultan Dayanu Iksanuddin mengadakan perjanjian dengan VOC yang diwakili oleh Apollonius Scott pada tanggal 5 Januari tahun 1613. Berdasarkan perjanjian tersebut, VOC akan membantu Buton apabila diserang kerajaan lain atau saat mengalami pergolakan internal. VOC berjanji tak akan mengganggu atau menyulitkan raja beserta rakyat Buton, terutama dalam menjalankan agamanya. Sementara itu,
Sultan Buton berjanji pula akan turut memerangi musuh-musuh VOC. Selain itu, orang-orang Belanda akan dibebaskan dari pembayaran bea masuk serta memberi kesempatan bagi mereka berdagang secara bebas di Buton. Setelah memerintah selama kurang lebih 34 tahun, Sultan Dayanu Iksanuddin mangkat pada 1615. Ia dianugerahi gelar Anumerta Mobolina Pauna, yang meninggalkan payung kebesarannya. Singgasana Buton kemudian beralih kepada putra Sultan Dayanu Iksanuddin, Labalawu, tahun 1617 sampai tahun 1619, yang selanjutnya bergelar Sultan Abdul Wahab. Sultan Buton kelima ini dengan demikian termasuk dalam golongan bangsawan Tanai Landu. Ia memiliki kegemaran menyabung ayam dan bahkan ketika para pejabat menghadap guna menyampaikan hasil keputusan mereka, Sultan sedang sibuk dengan kesenangannya tersebut. Hal ini kurang disenangi para pemuka kerajaan dan dianggap sebagai kelemahan Sultan. Oleh karenanya, Sultan Abdul Wahab kemudian diturunkan dari jabatannya. Setelah itu, Sultan berdiam di kampung Watole Kamaru dan setelah wafat ia disebut Sangya Watole atau keramat di Watole. Labuke diangkat sebagai Sultan Buton ke-6 menggantikan Abdul Wahab. Gelarnya adalah Sultan Gafurul Wadudu, tahun 1632 sampai tahun 1645. Ia merupakan putra Labula sehingga termasuk dalam golongan Kumbawaha. Sebelum dinobatkan sebagai Sultan Buton, ia menjabat sebagai Sapati. Ketika jabatan Sultan Lowong cukup lama setelah Sultan Abdul Wahab diturunkan dari kedudukannya, Labuke berperan sebagai wakil Sultan. Pada masa itu, keadaan Buton cukup genting karena terancam oleh para perompak dan VOC. Kekacauan masih ditambah dengan serbuan Goa pada 1626. Di tengah-tengah kondisi kacau ini, Labuke dinobatkan sebagai Sultan setelah mengalahkan para penentangnya. Guna mengatasi masalah keamanan di Buton, Sultan memerintahkan pembangunan benteng yang diawali pada 1634. Pembangunan benteng ini berlangsung selama 10 tahun dan menguras sumber daya rakyat Buton, bahkan Sultan menggunakan hartanya sendiri demi kepentingan proyek tersebut. Karena tenaga mereka dikerahkan untuk membangun benteng, rakyat mengeluh tak sempat lagi berkebun. Keluhan rakyat ini terdengar oleh para pemuka Kesultanan Buton sehingga mereka sepakat hendak menurunkan Labuke dari singgasananya. Saat ditemui para pemuka kerajaan, Sultan menyampaikan agar pemecatannya ditunda hingga selesainya pembangunan benteng. Apabila benteng telah selesai dikerjakan, ia akan mengundurkan diri dengan sukarela. Demikianlah, setelah benteng sepanjang 2.400 km itu selesai pada tahun 1645, Sultan Gafurul Wadudu mengundurkan dirinya sesuai janji. Barang-barang pusaka kerajaan kemudian diserahkan kepada Sapati kerajaan yang saat itu dijabat oleh Sapararagu. Sultan Buton ini dihormati karena memegang teguh janjinya dan ternyata benteng yang dibangunnya memang terbukti sanggup memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan rakyat. Sultan Buton ke-7 adalah Saparagau, Kopogaana Pauna atau Sangyai Wawoangi, yang memerintah kurang lebih setahun, tahun 1645 sampai tahun 1646. Ia merupakan putra Lagalunga Kokoburunai Wawoangi. Sebelum menduduki jabatan sebagai Sultan, ia menjabat sebagai Sapati yang dengan tugas menjaga alat-alat kelengkapan dan kebesaran seorang Sultan sebelum diserahkan kepada raja yang baru. Saparagau berasal dari kaum Tanai Landu, yang mendesaknya agar jangan menyerahkan pusaka kesultanan yang dipercayakan kepadanya dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Buton. Ini merupakan upaya kaum Tanai Landu agar jabatan Sultan kembali pada garis keturunan mereka. Sultan sebelumnya Gafurul Wadudu berasal dari kaum Kumbawaha. Pada mulanya, Saparagau tidak bersedia menuruti kehendak kaumnya tersebut, tetapi kaum Tanai Landu mengancamnya dengan menyatakan bahwa bila Saparagau menyerahkan kembali pusaka tersebut kepada orang lain maka mereka akan merebutnya kembali dengan kekerasan.
Demi menghindari pertumpahan darah, Saparagao setuju menjadi sultan. Meskipun prosedur pengangkatannya yang tak sesuai kelaziman, ia tidak dinobatkan secara adat. Saparagao wafat pada 1646 dan dimakamkan di Kampung Wawoangi. Selanjutnya, untuk menjaga agar seorang Sapati tidak mengambil alih pusaka dan kelengkapan sultan bagi dirinya sendiri, benda-benda tersebut kini dipercayakan pada Menteri Peropa dan Baluru hingga tiba saatnya diserahkan kepada sultan yang baru. Sultan Buton ke-8, Lachila, dinobatkan dengan gelar Sultan Mardan Ali, tahun 1647 sampai tahun 1654. Ia adalah putra Sultan Dayanu Ihsanuddin dan masih bersaudara dengan Sultan Abdul Wahab, Sangya Lalabawa, Lasinuru, serta Latumpanama kelak menjadi Sultan Buton ke-12. Konon, semasa kecil ia pernah sakit keras dan hampir meninggal. Tetapi berkat kesaktian seorang tokoh bernama Abdul Mujina, Lachila berhasil disembuhkan dari penyakit yang nyaris mendatangkan maut tersebut. Menurut salah satu versi, penyakit Lachila dapat dipindahkan pada seekor ayam. Proses penyembuhannya dengan mengikatkan seutas benang pada kaki ayam itu dan ujung satunya dimasukkan ke lubang hidung Lachila. Tidak lama setelah itu, Lachila sadar kembali, sedangkan ayamnya mati seketika. Versi lain menyatakan bahwa bukan ayam yang dipergunakan melainkan salah seorang budak sultan. Belakangan, Sultan Lachila kerap melanggar adat dan agama sehingga beberapa orang bangsawan sering mengadakan rapat rahasia yang dipimpin oleh Sapati Lamenempa, juga disebut Sapati Kapolingku atau Kapolingku saja, guna menyingkirkan sultan. Penghalang utama mereka adalah kemenakan Sultan Lachila bernama Kapitaraja yang saat itu masih kuat kedudukannya. Oleh karenanya, dirancanglah suatu muslihat guna mengadu domba antara paman dan kemenakan itu. Mereka memerintahkan orang melempari istana Sultan Lachila dan setelah itu si pelempar disuruh melarikan diri ke kolong rumah Kapitaraja. Ketika hal itu disampaikan kepada Sultan, ia sangat marah dan menyatakan bahwa pelakunya pantas dijatuhi hukuman mati. Demikianlah, hukuman mati dijatuhkan kepada Kapitaraja di sebuah pulau bernama Belambelah. Tatkala hukuman pencekikan sampai mati dilaksanakan, Kapitaraja mengutuk Lachila dengan mengatakan bahwa ujung tali yang satunya lagi kelak akan diperuntukkan bagi Lachila sendiri. Pada tahun 1650, kapal-kapal VOC tujuan Ternate yang masing-masing bernama The Teacher, Bergen Ope Zoon, Akteker, The Luipart, dan The Juver karam di Sagori. Para penumpangnya yang berjumlah 581 orang dapat diselamatkan. Sementara itu barang-barang bawaannya diangkut oleh kapal Concordia yang hendak berlayar ke Ternate. Ke-581 penumpang untuk sementara waktu ditinggal di Buton. Pembesar kerajaan menghasut Sultan Lachila agar membantai mereka semua, tetapi ditolak olehnya. Gubernur Ambon, De Vlaming, karena mengalami gangguan kesehatan singgah di Buton dalam perjalanannya ke Batavia. Ia menerima kunjungan Sultan di kapalnya dan keduanya sepakat bahwa hubungan antara Buton dan VOC tidak rusak karena peristiwa di Sagori tersebut. Saat timbul pergolakan di Maluku, Buton ikut pula mengirimkan pasukannya. Karena kerap merebut istri para menterinya, Sultan Lachila diturunkan dari jabatannya pada 1654 dan dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, terpenuhilah kutukan Kapitaraja. Hukuman yang dijalankan dengan cara dicekik ini dilangsungkan di sebuah pulau dekat Bau-Bau. Penerapan hukuman mati ini mencerminkan bahwa hukum di Buton berlaku tidak pandang bulu, baik raja maupun rakyat akan sama-sama dijatuhi hukuman bila bersalah. Laau, tahun 1654 sampai tahun 1664, naik tahta menggantikan Lachila dengan gelar Sultan Malik Sirullah. Sultan Buton ke-9 ini berasal dari golongan Tanai Landu dan sudah lanjut usianya ketika naik tahta.
Kondisi Buton saat itu boleh dikatakan tidak tenang, apalagi bersamaan dengan itu permusuhan antara Gowa dengan VOC makin meruncing. Karena Buton merupakan sekutu VOC, Sultan Hasanuddin dari Gowa melancarkan serangan ke Buton dan berhasil mengalahkannya. Sebagai pihak yang kalah, Buton wajib membayar pampasan perang setiap tahunnya sebesar 870 tael atau 13.920 emas dan 888 kati atau 8.880 tael yang setara dengan 142.080 emas. Sebelum berlangsungnya serangan ini, Sultan Laawu sebelumnya telah memperingatkan kapten pasukan Belanda bernama De Roos tentang kemungkinan adanya serangan. Namun, Belanda tidak mengindahkannya dan bahkan meninggalkan Buton. Ketika Arung Palaka musuh bebuyutan Gowa melarikan diri pada 1660, Sultan Buton menerimanya dengan baik dan mengikat persahabatan dengan Bone. Perjanjian persahabatan ini dikukuhkan melalui slogan bahwa Buton adalah Bone di timur, sedangkan Bone adalah Buton di barat, Bone Rilau Butung Riaja. Sultan Malik Sirullah mangkat pada 1664 dalam suatu bencana kebakaran yang melanda istananya. Hingga saat ini, tidak diketahui dari mana asal-muasal malapetaka tersebut. Sultan Buton ke-10, Lasimbata, tahun 1664 sampai tahun 1669, naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Adil Rahia. Setelah kematian Sultan Malik Sirullah, Buton berada dalam kondisi kacau sehingga tak ada seorang pun di antara kaum bangsawan yang bersedia dicalonkan sebagai sultan. Oleh karenanya, para pemuka kesultanan berniat mencalonkan seorang bangsawan asal Ternate yang kala itu berada di Buton. Akibat pencalonan orang luar ini, kaum bangsawan menjadi malu dan mereka mengajukan Lasimbata kepada para pemuka kesultanan. Sementara itu, bangsawan Ternate yang telah dijanjikan kedudukan menjadi Sultan Buton tersebut diangkat sebagai Raja Muna dan dijelaskan bahwa posisi tersebut setara dengan Sultan. Karena Buton pernah memberikan perlindungan kepada Arung Palaka, armada Gowa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu menyerang Buton dengan kekuatan 20.000 pasukan pada Oktober tahun 1666. Bersamaan dengan itu, datanglah armada Belanda beserta Arung Palaka. Dengan dukungan rakyat Buton, mereka bersama-sama mengepung pasukan Gowa dari segala penjuru. Dengan demikian, para prajurit Gowa yang dipimpin Karaeng Bontomaranu mulai terdesak. Terlebih lagi, pasukan Gowa yang berasal dari suku Bugis membelot dan bergabung dengan Arung Palaka. Akhirnya, Karaeng Bontomaranu menyerah kepada Spilman, pemimpin armada Belanda, dan mengadakan perjanjian di atas kapal Musenberg yang berlabuh di Teluk Buton. Segenap kapal perang dan persenjataan Gowa lantas diserahkan kepada Spilman. Sesudah peristiwa kekalahan armada Gowa ini, pada tanggal 25 Juni tahun 1667 diadakanlah perjanjian antara Spilman dengan Sultan Buton. Poin-poin perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penebangan pohon pala dan cengkeh yang berada di Pulau Tukang Besi beserta daerah-daerah lain yang dikuasai Buton. Ganti ruginya adalah sebesar 100 ringgit yang dibayarkan oleh VOC kepada Buton setiap tahunnya, terhitung mulai akhir 1667. 2. Pedagang-pedagang yang berasal dari daerah-daerah sahabat VOC diizinkan datang dan berniaga ke Buton. Tetapi pedagang-pedagang dari Gowa hanya diperbolehkan masuk apabila memiliki surat keterangan yang dikeluarkan wakil VOC di Makassar. 3. Apabila VOC terlibat permusuhan dengan pihak lain maka musuh VOC tersebut juga menjadi musuh Buton. Oleh karenanya, Buton diwajibkan pula membantu VOC. Tetapi, Buton tak diperkenankan membuat suatu perjanjian tersendiri, terkecuali VOC yang melakukannya. Musuh yang menyerahkan diri harus ditangkap dan segera diserahkan kepada Belanda. 4. Apabila Sultan wafat, hal ini harus segera diberitahukan kepada Belanda dan Sultan Ternate.
Keduanya akan mengirim wakilnya dan bersama-sama pemuka kerajaan memilih sultan baru. Sultan Buton yang baru wajib mengikrarkan kesetiaannya kepada Belanda dan Sultan Ternate. 5. Sultan Buton tidak boleh dipecat tanpa persetujuan VOC, dan Sultan Ternate dengan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kesalahan Sultan. 6. Buton hanya boleh mengirim utusan ke Makassar dengan persetujuan VOC, termasuk dalam keadaan damai sekalipun. 7. VOC diizinkan membangun benteng di tempat-tempat yang dirasanya strategis. 8. Orang-orang Belanda dan VOC yang beragama Kristen dan datang ke Buton dengan keinginan menganut agama Islam tidak boleh diterima, melainkan harus dibawa kepada VOC. 9. Orang-orang Buton yang berlaku tidak patut terhadap orang-orang Belanda agar ditangkap, diperiksa, dan dihukum sesuai kesalahannya. Surat perjanjian ini ditandatangani dan disaksikan oleh Sultan Ternate. Secara keseluruhan, Sultan Adil Rahia telah menandatangani 6 perjanjian dengan Belanda. Ia kemudian diturunkan dari jabatannya karena kondisi Buton yang tak pernah tenang. Selanjutnya, ia berdiam di kampung Lea-Lea dan dikenal dengan sebutan Musabunai Lea-Lea. Latangkaraja, tahun 1669 sampai tahun 1680, yang bergelar Sultan Kaimuddin naik tahta sebagai Sultan Buton ke-11. Ia adalah putra Sultan Abdul Wahab dengan permaisurinya, Wi Walambencungi. Pada zamannya, terjadi perselisihan dengan Ternate. Pemecatan Sultan Adil Rahia dan pengangkatan Latangkaraja juga tak diberitahukan kepada Sultan Ternate sebagaimana kesepakatan di atas. Peperangan dengan Ternate pecah di Muna, utusan Belanda yang berupaya menengahinya pun tidak mendapat sambutan dari Sultan Buton sehingga persengketaan ini tak dapat diselesaikan. Keadaan negeri Buton juga tak kunjung tenang sehingga Sultan secara diam-diam berencana membangun benteng pertahanan di Lawela yang terletak 12 km dari keraton. Niat Sultan ini tak diketahui maksudnya. Karenanya, timbul kecurigaan dalam diri para pembesar kerajaan dan mereka lalu mencopot Sultan dari kedudukannya. Sultan Buton ke-12 adalah Latumpamana, tahun 1680 sampai tahun 1689, yang bergelar Sultan Zainuddin. Sebelum menduduki jabatan sebagai Sultan, ia pernah menjadi kepala hukum, Kanepulu, dan Sapati. Bertepatan dengan kurun waktu pemerintahannya, hubungan antara Ternate dan VOC memburuk, yang diakhiri dengan pecahnya pertempuran antara kedua belah pihak. Ternate berhasil dikalahkan dan sultannya, Sibori, ditangkap serta diasingkan ke Batavia. Buton menggunakan kesempatan ini untuk menguasai Tiworo yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ternate. Daerah persengketaan lain dengan Ternate yang berupaya dikuasai kembali oleh Buton tetapi gagal adalah Tombuku. Latumpamana juga dijuluki Cili-Cili karena tubuhnya yang kecil dan pendek. Sultan Zainuddin melepaskan kedudukannya sebagai penguasa Buton dan setelah itu digelari Musabuniai Kaesabu karena kemudian tinggal di kampung Kaesabu. Pengganti Sultan Zainuddin adalah Laumati, tahun 1689 sampai tahun 1697, yang bergelar Sultan Liaudin Ismail. Pada zamannya, pejabat kerajaan bergelar Kanepulu berniat melakukan perebutan kekuasaan, namun berhasil digagalkan. Kanepulu ditangkap serta dijatuhi hukuman mati. Namun, konon karena kesaktiannya, hukuman ini gagal dilaksanakan. Akhirnya, setelah diserang secara mendadak oleh 2 orang bangsawan bernama Ladini dan Larabaenga, barulah Kanepulu dapat dibinasakan. Namun, belakangan antara keduanya timbul perselisihan karena masing-masing mengaku bahwa dirinya lah yang berhasil membunuh Kanepulu. Larabaenga lalu mengasingkan diri ke Bone. Belum lama peristiwa pemberontakan Kanepulu berselang, Kesultanan Buton kembali didera perselisihan internal. Kali ini muncul pergolakan yang dipimpin oleh Lakina Kumbawaha.
Pasukan Buton disiapkan memadamkannya dan pertempuran sengit pecah di kampung Waruruma. Kaum pemberontak dapat dikalahkan dan Lakina Kumbawaha dijatuhi hukuman mati. Sultan Liaudin Ismail mengundurkan diri pada 1697 karena usianya yang telah lanjut dan meninggal 6 tahun kemudian, yakni pada tahun 1703. Ia selanjutnya dikenal sebagai Sangia Kopea. Dengan diangkatnya Ladini, tahun 1697 sampai tahun 1704, sebagai Sultan Buton ke-14 bergelar Sultan Syaifuddin, tahta kesultanan diduduki kembali oleh kaum Kumbawaha. Sementara itu, Larabaenga yang sebelumnya menyingkir ke Bon telah kembali lagi ke Buton dengan niat merebut kekuasaan dari tangan Ladini. Ia mempergunakan kesempatan selagi Sultan Syaifuddin sedang tidak berada di istananya. Bersama-sama pengawalnya yang berasal dari Bon, Larabaenga memaksa Menteri Peropa bernama Mangkoragi mengangkatnya sebagai Sultan Buton. Setelah kelilingi payung kebesaran di samping tempat kediaman Mangkoragi, resmilah Larabaenga sebagai Sultan Buton. Ia memilih gelar Sultan Syaiful Rijali pada tahun 1702 dan terhitung sebagai Sultan Buton ke-15. Baru 7 hari menduduki singgasananya, Sultan Syaifuddin yang ternyata telah mengetahui perebutan kekuasaan tersebut kembali ke istana. Genderang perang segera ditabuh dan Larabaenga menjadi ketakutan serta melarikan diri ke Bone. Mangkoragi sendiri dengan berpakaian serba putih menghadap Sultan Syaifuddin dan mengakui kesalahannya. Ia bersedia dijatuhi hukuman mati, tetapi Sultan Syaifuddin mengampuninya karena menyadari bahwa tindakan Mangkoragi menobatkan Larabaenga itu didasari keterpaksaan semata. Beberapa bulan kemudian, Larabaenga datang lagi ke Buton dengan maksud menyatakan penyesalannya, tetapi di hatinya masih ada ganjalan. Ia mengenakan sebuah taji yang dibubuhi racun dengan maksud agar saat bersalaman, tangan Sultan luka oleh benda tersebut. Kendati demikian, justru Larabaenga yang terluka sendiri oleh senjata rahasianya dan tewas. Pemerintahan Sultan Syaifuddin berakhir karena diberhentikan pada tahun 1704. Sultan Buton berikutnya, Lasadaha, tahun 1704 sampai tahun 1709, berasal dari kaum Tanai Landu. Gelarnya adalah Sultan Syamsuddin. Ia menetapkan bahwa besarnya mas kawin yang diserahkan saat pernikahan antara keluarga Bontegena dan Kabumbu, keduanya merupakan menteri besar Kesultanan Buton, diubah dari 80 boka menjadi 100 boka. Sultan Buton ke-16 ini diturunkan dari kedudukannya pada 1709 dan digantikan oleh Laibi, putra Sultan Laumati. Sultan Nasruddin, demikianlah gelar Laibi, tahun 1709 sampai tahun 1711, setelah menduduki singgasana Kesultanan Buton. Pejabat-pejabat berpengaruh yang mendampingi Sultan saat itu adalah Latumparasi dan Langkariri. Keduanya sama-sama menjabat sebagai Kapitaraja. Latumparasi adalah ipar Laibi hasil dari pernikahannya dengan adik perempuan Sultan. Sesungguhnya, Nasruddin merasa berat menerima jabatan sebagai Sultan Buton. Namun, demi kehormatan kaumnya ia bersedia diangkat sebagai Sultan. Kelak bila ada di antara mereka yang dirasa lebih layak, ia akan menyerahkan tahta kepadanya. Maksud baik Sultan ini dipahami benar oleh kaumnya. Satu-satunya penghalang adalah Langkariri, putra mantan Sultan Ladini, yang berasal dari golongan Kumbawaha. Tokoh ini sangat besar kekuasaannya dalam percaturan politik Buton semasa pemerintahan Sultan Nasruddin dan berambisi pula menjadi sultan. Oleh karena itu, setelah calon yang lebih tepat ditemukan, Langkariri ditugaskan keluar dan Sultan Nasruddin menyerahkan kedudukannya kepada Latumparasi, saudara iparnya tersebut. Dengan demikian, Latumparasi menjadi Sultan Buton ke-18 yang bergelar Muluhiruddin Abdul Rashid, tahun 1711 sampai tahun 1712. Sepulangnya dari menunaikan tugas,
Langkariri menjumpai Laibi yang sedang membersihkan perkakas rumahnya. Timbul rasa heran dalam hati Langkariri dan menanyakan apa yang terjadi. Laibi menjawab dengan kiasan, tanah telah berubah kepada tanah yang lain. Mendengar penuturan tersebut, pahamlah Langkariri mengenai apa yang sebenarnya telah berlaku sepeninggalnya menunaikan tugas kerajaan. Timbul permusuhan antara Langkariri dengan Latumparasi yang berujung pada pecahnya perang saudara. Langkariri tampil sebagai pemenang sehingga lawannya terpaksa melarikan diri ke ujung pandang. Ia lantas dinobatkan sebagai Sultan Buton ke-19 dengan gelar Sultan Durul Alam, tahun 1712 sampai tahun 1750. Konon, karena begitu dahsyatnya pertempuran antara Langkariri dan Latumparasi, mereka tak mengetahui lagi peredaran hari. Sewaktu Syarif Muhammad, salah seorang ulama terkemuka masa itu, sedang berjalan-jalan di atas bukit, ia melihat sebuah lubang dan di dalamnya disaksikannya bayangan serta suara orang sedang bersembahyang. Karenanya, tahulah ia bahwa hari itu adalah hari Jumat dan mereka mengadakan sembahyang Jumat di tempat tersebut. Selanjutnya, di sana dibangun Masjid Keraton yang masih ada hingga saat ini. Pada tahun 1727, Bone dilanda pertikaian internal, dan Latemasonge Datu Baringeng yang kelak menjadi Raja Bone melarikan diri ke Buton bersama dengan 2 orang bangsawan Bone lainnya. Mereka bertiga tinggal di Buton hingga tahun 1730, sebelum akhirnya dipanggil pulang oleh Ratu Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu Ricita Matinru Ritipuluna dari Bone. Selanjutnya, pada tahun 1733 dan awal tahun 1734, VOC pernah meminta Buton agar memasok kayu jati kepada mereka setiap tahunnya, namun hal itu hanya sanggup berjalan beberapa kali saja. Peristiwa penting lain semasa pemerintahan Sultan Durul Alam adalah penetapan hukum mengenai mas kawin. Sultan Durul Alam mangkat pada 1750 dan digantikan oleh menantunya, Lakarambau, memerintah 2 kali pada tahun 1751 sampai tahun 1752 dan tahun 1760 sampai tahun 1763, yang naik tahta dengan gelar Sultan Himayatuddin. Sultan Buton ini terkenal gemar belajar, terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dan keagamaan. Berkat perangainya yang ramah dan sopan santun, Lakarambau memiliki banyak teman semenjak kanak-kanaknya. Jauh sebelum ia menjadi sultan, orang-orang tua telah meramalkan bahwa Lakarambau akan menduduki jabatan tertinggi dalam Kesultanan Buton, dan sejarah ternyata membuktikan bahwa ramalan itu tepat adanya. Sultan Durul Alam sangat membenci Belanda dan berpandangan bahwa perjanjian yang diadakan antara Spilman dengan Buton, hampir 100 tahun sebelumnya, sangat menghinakan martabat kerajaan Buton. Karenanya, Sultan diam-diam memberikan bantuan terhadap orang-orang yang memusuhi VOC, termasuk saat penyerangan terhadap kapal Rustenwerk pada Juni tahun 1752. Serangan ini sebenarnya dilakukan oleh orang Belanda sendiri bernama Frans yang memusuhi VOC. Saat terjadinya insiden ini, seluruh awak kapal dibunuh dan barang-barangnya dirampas. VOC lantas melimpahkan kesalahan itu kepada Sultan Buton karena tidak memberikan bantuannya saat Rustenwerk diserang dan memaksa Sultan membayar denda. Demi mencegah serangan VOC terhadap Buton, para pemuka kerajaan sepakat menurunkan Sultan Himayatuddin dari tahtanya dan menggantinya dengan Hamim, putra Sultan Durul Alam. Selanjutnya, seluruh tuntutan VOC akan dipenuhi sambil menyusun siasat berikutnya. Hamim yang naik tahta sebagai Sultan Buton ke-21 menyandang gelar Sultan Sakiyuddin, tahun 1752 sampai tahun 1759. Dengan demikian, ia adalah Sultan keempat dari golongan Kumbawaha. Sultan Durul Alam kemudian berdiam di kampung Waswamba. Meskipun demikian,
Sultan Sakiyuddin masih kerap merundingkan masalah-masalah pemerintahan dengan saudara iparnya tersebut. Awal tahun 1753, datanglah utusan Belanda yang dipimpin oleh Johan Bonelius guna merundingkan penyelesaian masalah kapal Rustenwerk. Perjanjian pembayaran ganti rugi diadakan dengan Buton dan pembayaran pertamanya berupa sejumlah budak beserta emas dilangsungkan tak lama kemudian. Sementara itu, Franz yang memusuhi VOC berhasil dibinasakan dan para pengikutnya ditawan. VOC merasa kurang puas karena budak-budak yang dikirim oleh Buton berupa para lansia beserta anak-anak, sehingga tidak menguntungkan dan bahkan menimbulkan kerugian bagi mereka. VOC merasa bahwa pembayaran utang Buton ini tak akan berlangsung tepat waktu. Akibatnya, mereka berniat menyerang Buton dengan tanpa peringatan terlebih dahulu. Belanda juga mendapatkan laporan dari Petzold bahwa Buton sendiri telah mempersiapkan pertahanan dan angkatan perangnya. Utusan Buton yang membawa budak-budak masih datang ke Makassar pada tanggal 25 Desember tahun 1754, tetapi budak-budak yang dibawa sebagian besar masih orang-orang yang telah lanjut usianya dan anak-anak. Karena itu, niat Belanda menyerang Buton tak dapat ditunda lagi. Angkatan perang Belanda yang dipimpin Johan Caspar Riesweber berlabuh di Buton pada tanggal 23 Februari tahun 1755. Pada mulanya, mereka masih melepaskan tembakan penghormatan, tetapi tidak mendapatkan balasan. Berdasarkan laporan yang diterima pihak Belanda, pasukan Buton berkekuatan 5.000 orang telah bersiap siaga menghadapi serangan Belanda. Bersamaan dengan itu, tak lama berselang tibalah utusan Sultan ke atas kapal Hethuis-T Manpat guna menanyakan apa maksud kedatangan armada Belanda tersebut. Demi menyembunyikan maksud mereka yang sebenarnya, ketika utusan Buton naik ke kapal, segenap pasukan dan persenjataan sengaja disembunyikan. Kepada para utusan Sultan Buton dijelaskan bahwa mereka hanya berniat menyampaikan hormat dan hadiah bagi Sultan serta mengambil air minum. Tengah malamnya, Riesweber memerintahkan agar anak buahnya melakukan pendaratan dan mereka langsung bergerak menuju benteng Istana Buton. Pagi harinya, ketika pintu benteng dibuka, pasukan Belanda mempergunakan kesempatan ini untuk menyerbu masuk. Para penjaga yang tak siap dapat dikalahkan dan dilucuti dengan mudah. Serangan balasan dari pihak Buton dilancarkan terhadap pasukan VOC. Kendati demikian, kemenangan akhirnya berpihak kepada VOC dan bahkan Buton kehilangan para petingginya, seperti Kapitalao, Bontogena, dan Sapati. Sementara itu, dari pihak VOC hanya 1 orang yang gugur, 36 luka-luka, dan 39 lainnya dinyatakan hilang. Sultan Sakiyuddin sendiri terpaksa melarikan diri ke kampung Sorawolio dan Kaesabu dengan membawa dokumen penting beserta harta pusaka kerajaan. Bekas Sultan Himayatuddin belakangan turut menyingkir pula ke Kaesabu dan selanjutnya ke Siontapina. Setelah kemenangan diraih, Riesweber bertolak ke Makassar dan melaporkan hal itu kepada VOC. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa akibat penyerangan ini, Buton menjadi musuh VOC dan menjalin persekutuan dengan Bone atau Goa. Hal ini tentunya sangat tak diinginkan oleh Belanda. Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Mei tahun 1755, dilayangkan surat kepada Sultan Buton disertai ajakan agar kedua belah pihak berdamai kembali. Sebelumnya, Sultan Sakiyuddin sendiri pada tanggal 22 April tahun 1755, telah melayangkan nota protesnya kepada Raja Bone yang merupakan wakil VOC atas serangan di atas. Berdasarkan kesepakatan, seharusnya serangan itu diberitahukan terlebih dahulu melalui Raja Bone dan selanjutnya baru disampaikan kepada Buton. Serangan mendadak seperti itu menurut Sultan Buton jelas merupakan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Disampaikan pula bahwa Buton tidak sanggup memenuhi tuntutan pembayaran utang VOC, apalagi para pemuka kerajaan banyak yang gugur.
Juru bahasa Belanda bernama Bartels melaporkan bahwa rakyat Buton telah memasang penghalang di jalan antara pantai dan istana, sebagai persiapan pertahanan menghadapi serangan lebih lanjut. Belanda berupaya mengalihkan perhatian Buton dengan memerdekakan Muna. Perjanjian baru dengan Buton diupayakan kembali pada Maret tahun berikutnya, tahun 1756. VOC menuntut pembayaran ganti rugi berupa 1.000 orang budak. Bersama dengan tuntutan tersebut, dibawa pula surat dari Raja Bone yang menyarankan agar Buton mematuhi apa yang diminta VOC. Sultan Buton tetap tak bersedia memenuhinya sehingga VOC tidak mendapatkan hasil yang diharapkannya. Pada tanggal 9 September tahun 1756, Sultan mengirimkan surat ke Batavia yang isinya mengajukan keberatan atas keharusan menyerahkan 1.000 budak itu karena kerugian akibat serangan VOC jauh melebihi pembayaran ganti rugi yang harus dipikul Buton. Terlebih lagi dengan gugurnya para pembesar beserta rakyat Buton, belum termasuk tewasnya 2 orang putra Sultan. Sultan Sakiyuddin mendadak mangkat pada tanggal 29 Agustus tahun 1759. Keadaan Buton menjadi kacau dan pertentangan antara kaum bangsawan memperebutkan kedudukan Sultan makin menjadi-jadi. Apabila mereka tak bersatu padu, hampir saja Kapita Raja saat itu yang bernama Kolaki terpilih sebagai Sultan. Tokoh ini dianggap sebagai orang luar, walaupun masih keturunan bangsawan Baratamuna yang sederajat kedudukannya dengan bangsawan Buton menurut adat. Kaum bangsawan akhirnya sepakat mencalonkan Laseha, tahun 1759 sampai tahun 1760, sebagai Sultan Buton ke-22 dengan gelar Sultan Rafiuddin. Gagal dengan pencalonannya sebagai Sultan Buton, Kolaki yang merasa kecewa bertolak ke Muna dan berhasil membujuk Dewan Adat di sana agar mengangkatnya sebagai raja. Setelah itu, diumumkanlah perang melawan Buton. Keadaan di Buton sendiri juga tetap genting dengan adanya permusuhan antara kaum bangsawan. Sultan Rafiuddin sendiri masih tetap merundingkan masalah ganti rugi kapal Rustenwerk dengan VOC. Di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan ini, Sultan Rafiuddin mangkat. Dewan Adat Kerajaan sepakat mengangkat kembali Lakarambau sebagai Sultan Buton mengingat pengaruhnya yang besar di kalangan masyarakat. Karena pemerintahan kedua kalinya yang berlangsung antara 1760 hingga 1763 ini, Lakarambau terhitung sebagai Sultan Buton ke-23. Gubernur Belanda di Makassar diberitahukan melalui surat tertanggal tanggal 14 Oktober tahun 1760, bahwa Lakarambau telah bersedia menerima segenap perjanjian dengan Belanda, sehingga segenap permasalahan di masa lalu hendaknya diakhiri. Meskipun demikian, dalam diri Sultan yang bergelar Himayatuddin ini masih berkecamuk sikap anti-Belanda. Sultan Himayatuddin diberhentikan kembali pada 1760 dan digantikan oleh Lajampi, yang naik tahta dengan gelar Sultan Kaimuddin, tahun 1763 sampai tahun 1788. Semasa kecil Lajampi telah hidup bersama ibu tirinya yang kurang menyukainya. Suatu ketika atas hasutan ibu tirinya tersebut, ia dipukuli ayahnya hingga pingsan. Kendati demikian, sesungguhnya ayah Lajampi sangat mengasihinya karena orang-orang tua meramalkan bahwa Lajampi kelak akan menduduki tampuk tertinggi Kesultanan Buton. Sultan Buton ke-24 ini bermaksud menyelesaikan permasalahannya dengan Kolaki, Raja Muna, secara damai. Sebelumnya, ia membenahi terlebih dahulu perselisihan internal dalam kerajaannya dengan menasihati para pengikutnya agar menghentikan perseteruan apabila ingin kerajaan Buton tetap langgeng. Selanjutnya, dikirim pasukan ke Muna dan dalam pertempuran antara kedua kerajaan itu, Kolaki gugur karena tikaman Ali, putra Lajampi. Guna mengisi kekosongan kekuasaan di Muna, sementara waktu Ali didudukkan sebagai Raja Muna. Hubungan antara VOC dan Buton berangsur membaik sehingga Sultan mengirim utusan menemui Gubernur Belanda di Makassar,
serta menyampaikan kesediaan Buton memperbaharui perjanjian terdahulu antara Spilman dan Buton pada tanggal 25 Juni tahun 1667. Perjanjian yang diperbaharui ini ditandatangani pada tanggal 22 Maret tahun 1766. Isinya sebagian besar sama dengan perjanjian sebelumnya. Hanya saja tidak ada lagi keharusan bagi Buton memberitahukan pengangkatan serta pemecatan raja ataupun pembesar kerajaannya kepada Sultan Ternate. Karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Sultan Kaimuddin mengajukan pengunduran dirinya pada 1788. Lama Salumu, tahun 1788 sampai tahun 1791, diangkat sebagai Sultan Buton ke-25 dengan gelar Sultan Alimuddin. Ia merupakan kaum tapi-tapi kedua yang menduduki singgasana kesultanan. Semasa pemerintahannya, ditetapkan besarnya uang pasali bagi masing-masing pejabat kerajaan. Pasali diberikan saat Sultan atau para pembesar hendak mengadakan perjamuan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Mengingat saat itu bulan puasa, tentunya tidak ada makanan yang disajikan dan sebagai gantinya hadirin diberikan sejumlah uang. Besarnya disesuaikan dengan harga makanan serta hierarki kedudukan seseorang. Selanjutnya, tahta Buton beralih kepada menantu Sultan Sakiyuddin bernama Lakopuru, tahun 1791 sampai tahun 1799. Yang setelah menduduki singgasana Buton menyandang gelar Sultan Muhyiddin Abdul Ghafur. Semasa pemerintahan Sultan Buton ke-26 ini, wilayah Kalingsusu memberontak dan berniat melepaskan diri dari Buton. Utusan-utusan Buton yang datang ke sana tidak disambut sebagaimana biasanya. Bersamaan dengan itu, wilayah Togo Besi ikut pula membangkang terhadap Buton. Ketika terdapat kapal kompeni yang karam di perairan Kalingsusu, rakyat setempat tidak memberikan bantuannya sehingga VOC melayangkan surat protesnya kepada Sultan pada tanggal 25 November tahun 1795. Dalam surat balasannya, Sultan menyampaikan bahwa Kesultanan Buton memang sedang terlibat permasalahan dengan Kalingsusu. Sultan Muhyiddin Abdul Ghafur mangkat pada 1799 dan digantikan oleh Labadaru, tahun 1799 sampai tahun 1822, selaku Sultan Buton ke-27 bergelar Sultan Dayanu Asraruddin. Ia tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 12 Januari tahun 1804. Sebelum penetapan kontrak ini, Sultan Buton terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan keamanan di Muna. Setahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda terlibat peperangan antara Prancis dan Inggris. Kendati peperangan berkecamuk di Eropa, tetapi dampaknya terasa hingga ke Buton. Pelayaran antara Makassar dan Buton menjadi tidak lancar. Pada tahun 1811, Belanda menderita kekalahan terhadap Inggris dan harus menyerahkan daerah jajahannya. Hubungan antara pemerintah pendudukan Inggris dengan Buton tidak berlangsung lancar dan hingga berakhirnya masa kekuasaan Inggris pada tahun 1816, tercatat hanya sekali saja utusan Buton menjumpai wakil pemerintah Inggris di Makassar. Kurang lebih pada tahun 1816, pecah kerusuhan di Muna yang dipicu oleh Arung Bakung. Ia adalah seorang bangsawan Bone yang meninggalkan kampung halamannya karena kemelut yang terjadi di sana. Awalnya, Arung Bakung berdiam di daerah Sampara Laiwui. Namun, kemudian ia pindah ke Tiworo, Muna, dan menikahi putri Raja Tiworo. Atas hasutan seorang tokoh bernama Tuanai Dondang asal Labakang, Arung Bakung berniat melepaskan Tiworo dari kekuasaan Buton. Setelah menghimpun pasukan, dilancarkanlah serangan-serangan terhadap bagian selatan Pulau Muna. Para pelaut Makassar dan bajak-bajak laut Mindanao turut pula membantu Arung Bakung. Meskipun demikian,
Pasukan Arung Bakung dikalahkan oleh Buton dan ia akhirnya terpaksa hengkang ke Lai Wui kurang lebih pada tahun 1823 atau awal tahun 1824. Karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Sultan Dayanu Asraruddin mengundurkan diri dan singgasana kesultanan beralih kepada Ladani, tahun 1822 sampai tahun 1823, dengan gelarnya Sultan Muhammad Anharuddin. Ia adalah kaum Tapi-Tapi ketiga yang menduduki tahta Buton. Semasa kekuasaan Sultan Buton ke-28 ini, berlangsung serangan dari bajak laut Tobelo ke Pasar Wajo. Karena penduduk setempat tidak sanggup menandingi para perompak, mereka meminta bantuan pasukan kesultanan. Muhammad Idrus, menantu Sultan Anharuddin, yang ketika itu menjabat sebagai Kapitalau diutus memimpin pasukan Buton dan berhasil menumpas kaum perompak. Tetapi di tengah-tengah usahanya membasmi para bajak laut Tobelo, Sultan Anharuddin justru mengirim pesan agar Muhammad Idrus segera kembali ke ibu kota. Tindakan yang menarik kembali Kapitalau sebelum selesai menunaikan tugasnya ini menyalahi adat dan Muhammad Idrus memprotes tindakan mertuanya tersebut. Oleh karenanya, syarat Dewan Adat Buton, lantas menurunkan Ladani dari singgasananya. Sebagai penggantinya, diangkatlah Muhammad Idrus, tahun 1824 sampai tahun 1851, yang naik tahta dengan gelar Sultan Kaimuddin I. Sultan Buton ke-29 ini termasuk dalam golongan Kumbawaha. Sebelum dinobatkan sebagai Sultan, ia pernah menduduki jabatan sebagai Kapitalau serta banyak berjasa mengamankan berbagai wilayah di Buton. Semasa kecil, Muhammad Idrus hidup di bawah asuhan neneknya yang banyak mewariskan pengetahuan keagamaan pada dirinya. Tak mengherankan apabila semasa pemerintahan Sultan Kaimuddin pertama, agama Islam mengalami perkembangan pesat, bahkan di Istana Buton masa itu bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Arab. Sultan tersohor pula sebagai seorang sastrawan handal yang terbukti dari berbagai karyanya, baik dalam bentuk puisi berbahasa Buton, yakni Bula Malino, Tazikiri Momampu Dona, Jahara Ma'anikamu Molabi, Kanturuna Mohelana, Fakini, Nuru Molabina, dan Kanturuna Mohelana II, maupun buku-buku berbahasa Arab. Rautla Atil Ikhwan, Tahatul Uturiyat, Tashinul Aulaadi, Utural Miskiyat, Sirajul Mutakiina, Daratil Ihkami, Sabiailas Salamu, Syunir Rahmati, Targiaibul An'ami, Bitahfatur Zairinya, Diaul Anwa'ari, Sumumatil Waradi, Tankiyatul Kulubi, Hadiyatul Basyairu, Hablal Wasiki, Haulil Maurudi, Andatul Muwahhidina, Kasful Hijabu, Wauharal Abariyat, Misbahur Rajina, Salawa, dan Midaadur Rahmati. Setelah menjadi Sultan, Muhammad Idrus menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 19 Februari tahun 1824. Isi perjanjian ini tidak banyak berbeda dengan kontrak-kontrak sebelumnya. Hanya saja kali ini ganti rugi bagi penebangan pala dinaikkan nilainya menjadi 120 ringgit. Masih pada zaman Sultan Kaimuddin pertama, Belanda mewajibkan raja-raja di Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian Bungaya yang diperbaharui pada tahun 1824. Wakil Buton juga diundang sebagai saksi. Sebelum mengakhiri masa pemerintahannya, Sultan Kaimuddin pertama melakukan perombakan pada tatanan pemerintahan dengan menambah jumlah bonto dan bobato serta mendirikan kampung baru yang disebut Badia. Sultan Kaimuddin pertama mangkat pada tanggal 28 April tahun 1851 dan digantikan oleh Muhammad Isa, tahun 1851 sampai tahun 1871. Yang naik tahta dengan gelar Sultan Kaimuddin kedua, Sultan Buton ke-30. Ia merupakan tokoh yang disegani rakyatnya hingga kata Isa yang dalam bahasa Buton berarti ikan, diubah menjadi ikane. Apabila Muhammad Isa menghadiri sembahyang di Masjid Badia, maka biasanya ia diminta menjadi imam.
Sultan Kaimuddin II menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 20 Desember tahun 1851. Peristiwa lainnya adalah penyerangan terhadap kapal Belanda yang berlayar di Teluk Bone oleh pelaut-pelaut Bone dengan dibantu oleh orang-orang Buton pada 1856. Oleh karena itu, Belanda meminta pertanggungjawaban, baik kepada Bone maupun Buton. Setahun kemudian, tahun 1857, diadakan perundingan dengan Sultan Buton mengenai pembangunan gudang batu bara di Bau-Bau. Menurut Bakers, wakil pemerintah kolonial Belanda, terdapat dua tempat yang cocok bagi pembangunan gudang tersebut, yakni di Makassar dan Kampung Batulo. Sewaktu Gubernur Belanda berkunjung pada tahun 1858, Buton telah selesai membangun gudang batu bara, tetapi tidak pada lokasi yang dimaksud Belanda. Meskipun demikian, pemerintah kolonial Belanda sangat senang dan memberikan imbalan sebesar Rp240. Sultan menerima dengan baik pemberian tersebut dan menganggapnya sebagai ucapan terima kasih kepada Buton. Namun, ketika pemerintah kolonial memberikan kembali imbalan berupa uang, Sultan Kaimuddin II menolaknya seraya berkata bahwa Buton bukanlah buruh yang harus menerima upah dari majikannya, melainkan semata-mata karena hubungan persahabatan antara Belanda dengan Buton. Berkat jasanya memajukan hubungan antara Belanda dan Buton, pemerintah kolonial menganugerahkan bintang jasanya kepada Sultan pada April tahun 1863. Upacara penganugerahan bintang ini dilakukan oleh Gubernur Croesen di Buton dan dalam sambutannya menyatakan bahwa Sultan merasa terharu dengan penghargaan tersebut. Meski secara lahiriah bergembira, namun hatinya berduka apabila bintang itu tak dapat menyinari rakyatnya. Kunjungan gubernur ke negerinya tersebut dimanfaatkan pula oleh Sultan untuk memperoleh mata uang Belanda baru yang dibutuhkan setiap tahunnya sebesar Rp1.000. Selain mata uang Buton yang bernama Kampua di Kesultanan beredar pula mata uang Belanda. Permintaan Sultan Kaimuddin II atas mata uang ini kemudian dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Semasa pemerintahan Sultan Kaimuddin II, Muna kembali tidak tenang dengan adanya persengketaan antara Laode Bulae, Raja Muna, dengan Kapitao Lohia Laode Kantade. Keduanya saling berebut kedudukan sebagai Raja Muna. Sultan mengirimkan Laode Japra dan Sabandara Muhammad Hussein guna menyelesaikan pertikaian tersebut. Sebagai solusinya, kedua belah pihak diperintahkan meninggalkan istana Muna untuk sementara waktu. Laode Bulae, Raja Muna, diperintahkan tinggal di kampung Lasongko, sedangkan rivalnya, Laode Kantada, tinggal bersama Raja Laiwui di Kendari. Ketika Laode Bulae mangkat pada 1866 atau awal 1867, Laode Kantada dipanggil pulang ke Muna dan diangkat sebagai raja. Sebagai pengganti Sultan Kaimuddin II yang mangkat pada tanggal 24 Januari tahun 1871, diangkatlah Muhammad Salihi, tahun 1871 sampai tahun 1885, sebagai Sultan Buton ke-31 dengan gelar Sultan Kaimuddin III. Ia merupakan pencetus adat Haroa Rajabu, yang diadakan pada hari Jumat bulan Rajab. Hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda masih baik dan bahkan pada 1876, dibangun lagi gudang batu bara di sebelah timur Bau-Bau. Pada zaman Sultan Kaimuddin III, Buton dimasukkan dalam payung kekuasaan Hindia Belanda, hanya saja belum ada wakil pemerintah kolonial yang ditempatkan di sana. Muhammad Umar, tahun 1885 sampai tahun 1904, naik tahta sebagai Sultan Buton ke-32 menggantikan pamannya dengan gelar Sultan Kaimuddin keempat. Kegemarannya adalah catur, dan ia sanggup bermain sepanjang hari. Pada tahun 1887, pemerintah Belanda hendak menempatkan wakilnya di Buton, tetapi tidak disetujui oleh Sultan.
Belanda berniat memaksakan kehendaknya dengan mengirimkan angkatan perangnya. Kendati demikian, Sultan tetap bersikeras menolaknya. Demi menghadapi ancaman Belanda ini, Dewan Pemerintahan dan Sultan mengimbau rakyat Buton agar senantiasa siap siaga menghadapi serangan. Benteng-benteng pertahanan mulai dibangun, antara lain di Kaladupa dan Waswamba. Namun, belum sempat Belanda melancarkan serangannya, Sultan Kaimuddin keempat berpulang pada tanggal 26 September tahun 1904. Muhammad Ashikin memegang jabatan sebagai Sultan Buton berikutnya dengan gelar Sultan Adilil Rahim, tahun 1906 sampai tahun 1911. Sultan Buton ke-33 ini menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 8 April tahun 1906, yang pada intinya menyepakati penempatan wakil pemerintah kolonial di Buton. Saat itu, penandatanganan perjanjian ini berlangsung di atas kapal De Ruyter dan sebagai wakil Belanda adalah Broekman. Yang patut dicatat, terpilihnya Sultan Adilil Rahim ini dapat terlaksana berkat campur tangan Belanda saat Sultan berhasil mengalahkan pesaingnya, Laode Ahmad Maktubu Aruna, yang anti-Belanda. Kendati demikian, 11 hari kemudian, yakni pada tanggal 19 April tahun 1906, Sultan sadar bahwa perjanjian di atas merugikan negerinya dan melanggar kedaulatan Buton. Karenanya, ia segera menyatakan bahwa perjanjian itu tidak berlaku lagi. Belanda tidak tinggal diam menghadapi hal ini dan Broekman kembali lagi dengan kapal De Ruyter disertai sepasukan tentara. Mereka tampaknya bersiap-siap menyerang Buton. Pihak kesultanan yang tak siap melawan Belanda menyerah dan menuruti kemauan Belanda. Beberapa pejabat dan petinggi kerajaan yang anti-Belanda, diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Makassar, seperti Muhammad Zuhri, Raja Sorawolio, Ani Abdul Latif, Abdul Hasan atau Lagune Mamuhu, Lasahidu Mamanggasa, Laode Hamidi atau Muhammad Hamidi, dan Laode Falihi atau Muhammad Falihi. Kedua tokoh yang disebut terakhir ini merupakan putra Ani Abdul Latif, yang kelak menjadi Sultan Buton. Setelah beberapa bulan berada di pengasingan, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan mereka kembali ke kampung halamannya, tetapi sebelumnya mereka harus menyatakan terlebih dahulu sumpah kesetiaannya terhadap pemerintah kolonial Belanda di Makassar. Tokoh-tokoh ini dipulangkan ke Buton dari tempat pembuangannya pada tanggal 24 Desember tahun 1907. Ani Abdul Latif diangkat kembali sebagai Kanepulu. Sementara itu, Muhammad Zuhri tidak lagi dipekerjakan dalam pemerintahan Buton, sedangkan Abdul Hasan dan Lasahidu memang telah terlebih dahulu dipecat.